Terima kasih Bung Kamil. Saya sekarang kita sudah mulai tadi acaranya formal. Sekarang kita diskusi. Kalau boleh saya bukan moderator tapi animator, animator gitu ya dengan Bung Dono. Tapi kami sebelumnya kita mulai ingin menyapa dulu nih para narasumber. Saya melihat Dr. Insinyur Jamaluddin Ridwan Jamaluddin, saya bilangnya Kang Ridwan aja gitu ya, atau Bung Ridwan. Ini sudah hadir. Kemudian juga ini adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang sudah mulai masuk juga ya. Iya, baru masuk. Makasih banyak. Selamat datang, Prof. Gitu, Prof Yusril. Gitu ya. Atau Bung Yusril, ini terima kasih sudah hadir. Dan yang ketiga, nanti ada narasumber, itu adalah Dr. Sarmidi yang biasa kita bilangnya Mamit gitu ya. Nah, jadi 3 orang ini diharapkan atau katakanlah kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang mencerahkan mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Bung Ridwan, Prof. Yusril, dan Bung Mamit, ini 74 ini sudah berkumpul sekitar 46 tahunan gitu ya. Kalau kita sudah naik ke udara, ini rasanya sudah ada kegalauan gitu ya. Bagaimana sebetulnya meluruskan kembali atau katakanlah menegakkan kembali apa yang kita harapkan. Kita mulai saja dengan Om Ridwan gitu ya, sebagai orang yang ada di lingkungan pemerintahan, kita melihat dalam demokratisasi, mungkin juga coba disampaikan pada kita arah-arah produktivitas anak-anak bangsa ini di dalam menegakkan kedaulatan dan kemandirian dan kemudian proses politiknya. Silakan nih Bung Ridwan, waktu untuk Anda semua, silakan. Terima kasih banyak Kang Dadan, Pak Yusril, Kang Mamit, Mas Bandono, Sus Bandono, dan teman-teman sekalian. Pertama, saya tidak merasa ahli politik dan demokrasi gitu, namun mencoba menempatkan diri sebagai Ketua Ikatan Alumni dan memberikan pandangan situasi alumni ITB dalam hal berpolitik dan berdemokrasi saat ini dan beberapa pandangan yang lain. Yang kedua, tadi Mas Kamil minta izin untuk direkam dan disebarkan, saya tidak keberatan, karena sesungguhnya saya akan berbicara secara terbuka saja, tidak 100% mewakili organisasi Ikatan Alumni ITB. Ini penting karena namanya Ketua Ikatan Alumni tapi pandangan politik dan kubunya banyak gitu. Bebas Mas Ridwan. Tapi saya sudah berusaha mencari masukan teman-teman karena saya bilang ini bukan keahlian gua tapi mari kita berikan masukan. Ya, dari sepanjang kita mengalami pandemik ini selama berapa? 8 bulan mungkin ya. Ini adalah diskusi yang menurut saya paling seru dan saya antara menguasai dan tidak menguasai. Yang lain diskusinya mengenai pertambangan, mengenai infrastruktur, mengenai teknologi, saya ngerti lah gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama, saya ingin menyampaikan preposisi idealistik kita sebagai insan berpendidikan gitu ya. Saya selalu menggunakan sudut pandang ini untuk menjadikan dasar pertanggungjawaban publik kita sebagai orang yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi kalau konteksnya alumni ITB kita disubsidi pemerintah, disubsidi rakyat. Sehingga preposisi kita dalam berpolitik dan berdemokrasi ini adalah preposisi idealistik. Artinya kita harus memberikan dan menyikapinya sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan, bukan yang bisa dilakukan saat ini. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, sungguh tidak banyak alumni ITB yang melakukan kegiatan politik dalam konteks politik praktis. Kalau kita lihat menteri saja, kita hanya punya Pramono Anung, Arifin Tasrif, dan Mas Trenggono. Sebelumnya juga kita tidak banyak. Pada periode yang lalu sempat ada Pak Indroyono Susilo, sempat ada Pak Arif Yahya. Dari kacamata itu, kalau kita lihat memang politik pemerintahan seperti itu.
Kemudian kalau kita lihat juga beberapa tokoh politik pun tidak banyak yang dari ITB. Saat ini saya sekarang di Kementerian SDM, mitra saya Komisi 7 di DPR RI. Dari 57 anggota yang waktu itu saya catat dalam rapat dengar pendapat di DPR, hanya ada 3 alumni ITB. Itu pun senior-senior, angkatan 70-an. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian dan pencermatan kita bersama. Kelihatannya appetite alumni ITB untuk berpolitik tidak banyak. Dalam tataran pimpinan-pimpinan lokal, kita tahu gubernur hanya ada 2 kita sekarang. Ada Ridwan Kamil dan Gubernur Bali, Wayan Koster. Wayan Koster. Ya. Wali kota, bupati ada beberapa, kalau tidak salah hitung ada 7 ya, termasuk wakilnya. Itu semua merupakan gambaran yang menurut hemat saya tidak sepatutnya dilakukan oleh alumni ITB. Harusnya kita bisa lebih banyak dari itu. Tadi saya sempat tanya di beberapa WA grup alumni ITB, apa sih yang membuat alumni ITB tidak begitu berselera berpolitik kekuasaan ya, bukan politik yang lain. Yang paling banyak menjawab adalah tidak bersih, permainannya tidak bersih. Itu yang mungkin membuat sebagian besar dari kita tidak tertarik melakukannya. Beberapa mengatakan mau jadi bupati modalnya 50 miliar kalau di Sumatera Utara katanya. 50 miliar 5 tahun baliknya gimana gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin akhirnya membuat banyak alumni ITB tidak berminat ke sana dan melakukan hal-hal yang lain. Nah, kemudian dalam tataran itu diskusi juga mengatakan politik tidak semata-mata politik kekuasaan. Itu yang kemudian ingin saya sampaikan agak banyak kali ini, bahwa di tataran pemerintahan saja, di level eselon 1, eselon 2 itu banyak sekali alumni ITB untuk mengatakan saya salah satunya. Nah, padahal kegiatan-kegiatan di pemerintahan harus diakui bahwa banyak sekali kebijakan yang dikendalikan oleh level ini. Oke lah menterinya berkuasa gitu memutuskan, tapi semua masukan akan turun dari bawah, akan naik dari bawah. Itu yang banyak terjadi saat ini. Menjadi penting ketika kita mengatakan sekarang ini di Bappenas, di Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kemenko PMK juga ada, itu banyak sekali eselon 1 yang dari alumni ITB. Menurut saya ini menjadi penting, karena kemudian saya tarik ke dalam diskusi alumni-alumni ITB lagi, sebagian juga mengatakan harusnya politiknya alumni ITB adalah politik teknologi. Tampaknya bukan mainstreamnya politik yang ingin didiskusikan malam ini, tapi sesungguhnya ini adalah sebuah alternatif bahwa politik teknologi ini kita akan lebih banyak berhadapan dengan dunia luar, dengan bukan persaingan di dalam negeri. Sehingga isu-isu seperti Freeport masih ngeyel-ngeyel belum mau bangun smelter gitu. Nah, itu kita tangani pada tataran itu. Atau tekanan Eropa kenapa Indonesia tidak boleh mengekspor biji nikel misalnya, itu adalah politik-politik yang tataran pemerintahan yang juga tidak kalah pentingnya daripada politik praktis pada tataran kekuasaan. Nah, disinilah saya kira sebuah celah lain yang dapat diambil oleh alumni ITB untuk mengisi demokratisasi yang kita lakukan saat ini. Apapun semua ini hanya akan bisa membawa manfaat jika dilakukan dengan bersih. Saya menghargai dan mengagumi tokoh-tokoh ITB yang katakanlah berkibar dalam berpolitik. Oke lah, kita klaim 2 dari 7 presiden Indonesia berasal dari ITB, Bung Karno dan Pak Habibie. Kemudian pada masa-masa lalu juga masih ada Insinyur Haji Juanda yang hebat gitu. Kemudian berikutnya pada tataran yang kita semua mungkin masih ingat secara jernih, ada Pak Sarwono Kusumatmaja, ada Pak Abu Rizal Bakri, kemudian generasi berikutnya ada Hatta Rajasa, sekarang ada Pak Suharto Mono Arfa, ada Pramono Anung. Itu semua adalah tokoh-tokoh politik yang menurut saya sudah melakukan perjalanan politik sangat panjang dan memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, kembali mengapa mereka ini bisa melakukannya dengan baik?
Saya ingin mengatakan ketika kita di kampus, disitulah kita belajar banyak. ITB sebagai melting pot gitu, tempat kita melebur bersama-sama, merupakan tempat pendadaran atau kawah candra di muka di luar kegiatan akademis kita. Saya harus mengatakan terbuka saja bahwa ketika di kampus kita semua tahu bahwa tidak banyak atau bahkan tidak ada organisasi ekstra kampus yang berkiprah secara signifikan di dalam kampus. Minimal pada zaman saya, periode 80-an, kita tidak melihat ada misalnya MI, VMKRI, GMNI, dan lain-lain di dalam kampus, tidak ada. Sisi baiknya, kita bisa lebih independen. Kita bisa lebih mengibarkan nilai-nilai universal sebuah lembaga pendidikan tinggi. Sisi kurang baiknya, kita nggak banyak bergaul dengan para politisi yang kemudian banyak lahir dari organisasi-organisasi ekstra itu. Itu harus diakui juga. Di ITB, kubu kuatnya hanya kubu Student Center lawan kubu Student Center dan kubu Masjid Salman dalam hal berpolitik. Realitanya begitu kan nggak? Tampaknya sudah mulai dibuka. Ya. Kan makanya saya bilang, saya akan bicara terbuka dan apa adanya sehingga kita bisa belajar dari sana. Nah, terasa kental persaingan itu sekarang ini. Kalau dulu persaingannya masih di bawah tanah lah gitu ya, tidak terang-terangan gitu. Paling kalau kubu Student Center minggu pagi acaranya olahraga dan kesenian, atau minggu malam teman-teman di Salman aktif di Masjid Salman. Di situ aja kuat-kuatan narik anggota. Gitu. Tapi akhir-akhir ini mulai dari pemilihan rektor, pemilihan anggota MWA, bahkan pemilihan ketua KM barangkali sekali, presiden KM, itu sangat kental nuansa politiknya. Nah, sebetulnya nggak apa-apa juga, bagus-bagus saja. Kan apapun sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, politik Indonesia kan diwarnai politik tengah dan kanan itu. Kalau di ITB ada kiri-kirinya sedikit beberapa orang itu. Ada kan? Ya nggak apa-apa, menurut saya bagus-bagus saja. Sebagai wahana pembelajaran. Namun yang kurang baik adalah ketika tata caranya menjadi berorientasi terlalu politis dan menjadi keras benturan antara politik tanda petik ya, politik kebangsaan, tapi walaupun yang satu nggak mau disebut bukan kebangsaan, politik kebangsaan dan politik keagamaan gitu. Karena yang keagamaan mau juga disebut kebangsaan juga, emangnya gue bukan kebangsaan gitu ya. Tapi paling tidak gambaran umumnya menurut saya seperti itu. Nah, dalam sudut pandang positif sebetulnya ini tidak terlalu negatif. Ya. Artinya nih misalnya, ketika kemarin rame-rame membuat ventilator gitu, kan teman-teman yang aktif di Masjid Salman harus diakui mereka itu aktif dan gigih gitu, berhasil membuat ventilator. Ketika ditanya sama teman-teman manajemen ITB, ini buatan ITB atau buatan Salman? Nggak jelas itu jawabannya, ya kan Kak Mamit? Nggak jelas itu buatan siapa. Tapi ketika saya ditanya, lu mau hadir nggak, perlu jelas, gue hadir aja. Kenapa? Karena ini penting buat mengatasi COVID. Jadi artinya sisi positifnya biarkan berkembang, namun sisi negatifnya harus kita tekan. Nah, yang paling keras sekarang adalah isu mengenai anggota MWA yang akhir-akhir ini banyak disebut-sebut gitu ya. Kita misalnya nggak suka sama seorang tokoh yang kita itu artinya sekelompok orang lah, maksudnya Kang Mamit dan teman-temannya itu. Mamit tidak suka. Ada hak jawab Mamit di akhir. Tidak suka dengan beberapa figur gitu. Dan keras itu menurut saya benturannya di dunia nyata dan di dunia maya itu. Sejauh ini kita masih berhasil mengendalikannya. Artinya saya tetap melihat itu sebagai sebuah tataran perbedaan pendapat dan upaya-upaya politik praktis yang kita lakukan masih pada tataran wajar. Nah, sayangnya ketika pemilihan presiden kemarin kita lihat juga, hingga hari ini, hingga kemarin seorang tokoh pulang dari Timur Tengah,
hemat saya yang terjadi adalah politik bebalisme di kalangan kita. Kita bebal, kita nggak mau lagi mikir. Pokoknya saya dukung dia, pokoknya saya nggak suka dia. Nah, politik bebalisme ini menurut saya agak memprihatinkan. Pada titik inilah mudah-mudahan forum-forum yang kita atau teman-teman Angkatan 74 inisiasi ini bisa mencarikan jalan yang lebih baik. Bagi saya politik bebalisme ini agak menjengkelkan gitu ya, karena udah nggak mau denger itu orang-orang. Di WA grupnya Angkatan 82 itu udah deh. Apa aja pokoknya segala macam cara kita berdebat maki-makian hanya dengan argumentasi yang bebal. Itu nggak sehat menurut saya, dan sangat tidak mencerminkan intelektualitas kita. Jadi ke depan menurut saya ada beberapa opsi. Yang pertama, kita kembali, kalau ini bukan opsi sebetulnya, kita kembali harus menjunjung tinggi marwah ITB sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi. Jangan sampai marwah ini tergerus oleh politik-politik aliran yang kontraproduktif. Bagi saya misalnya, silakan mau berpolitik berbasis agama, tapi realita kita adalah Indonesia adalah negara dengan berbagai agama. Kan kita menghargai keanekaragaman hayati, biodiversity. Ada juga yang mengatakan kita juga kaya dengan geodiversity. Nah, kita juga harus menghargai sociodiversity kita. Nah, di tataran inilah kita kaum intelektual ini harus menjaga. Jangan sampai masa depan demokrasi kita, masa depan politik kita menjadi tidak terkendali karena kita juga berkontribusi mengotorinya. Kembali kepada warna ITB, saya sangat menghargai bagi teman-teman yang melakukan dalam tanda petik politik dan demokrasi yang dikaitkan dengan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam tataran persaingan global. Buat saya itu lebih membuka peluang bagi alumni ITB untuk bertarung. Nah, yang ketiga, suka atau tidak suka, kita harus juga mendukung teman-teman kita yang memilih jalur politik praktis. Misalnya ada yang udah mulai bilang nih, Ridwan Kamil calon Wapres 2024, kenapa nggak kita dukung aja gitu. Ini bukan pengumuman resmi ya kan, sudah mulai ada. Di antar dua Ridwan kelihatannya nih. Nah, nanti saya minimal jadi temannya lah. Gitu. Nah, menurut saya jika ada teman yang seperti itu, kenapa tidak kita dukung dengan asumsi bahwa dia berasal dari sebuah institusi pendidikan yang moralnya mudah-mudahan masih tetap kita jaga. Nah, saya itu mungkin, mohon maaf, saya tadi sejak awal mengatakan bukan ahli politik dan ahli demokrasi, saya tapi berusaha memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di kalangan teman-teman alumni ITB, kampus ITB sedikit, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Demikian, sebelum saya tutup, saya menempatkan diri juga sebagai pegawai negeri. Jadi, pada saat ini, yang sedang banyak dilakukan di tataran pemerintahan adalah bagi saya ya, membuat pemerintahan ini makin lama makin kompak. Karena itu tadi, politik teknologi kita belum kompak. Misalnya, kita Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan tidak bisa, pokoknya Freeport harus bangun smelter di Gresik sesuai janjinya gitu. Tiba-tiba ada juga menteri-menteri yang lain, enggak, dia bisa tanamkan sahamnya sedikit aja, pokoknya dia ikutan membangun lah, itu masih bertarung. Gitu. Yang kedua, Kemenko Maritim mendorong mobil listrik berbasis baterai, pokoknya berbasis baterai, bukan hybrid, bukan yang lain-lain. Sementara Kemenko Perekonomian, Kemenperin, enggak lah, kita masih boleh hybrid. Gitu. Nah, politik seperti ini menurut saya juga harus lebih diharmonisasi, dikompakkan agar ketika kita berhadapan dengan negara-negara lain, kita akan lebih mendapat keuntungan dibandingkan kita kasarnya bertarung di dalam untuk hal-hal yang harusnya kita kompak. Begitu mungkin Kang Dadan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Kalau tidak, saya mohon maaf dan siap mendengar masukan Bapak Ibu para senior sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Ridwan. Ya. Boleh tanya sedikit Kang Prof Dadan nih untuk Kang Ridwan. Ini waktu dulu jadi IA ITB itu yang mendukung student center atau seberangnya ini? Pada waktu saya maju itu tidak ada Superman, kita semua orang rata-rata.
Oke. Nah, pendukung saya adalah kelompok tengah sih sebetulnya, kelompok itu, karena kelompok teman-teman yang berorientasi keagamaan mendukung calon lain. Oke. Jadi kata lain dari student center begitu ya, Bang Ridwan ya. Iyalah. Ya. Mengapa kok ketika saya kasih tahu Bang Mamit, saya kasih tahu bahwa salah satu pembicaranya adalah Kang Ridwan, dia sangat wah ini hebat ini, dia bilang begitu. Mungkin karena sama-sama student centernya ya. Ya. Ya, dan kita coba lihat bahwa sebetulnya menarik begitu apa disampaikan, ternyata ITB tetap masih menjadi miniatur begitu ya. Miniaturnya nih politik negara juga gini ya. Ini juga menarik. Tapi ada tadi yang kita kembali saja pada marwahnya, bagaimana membangun. Nah, membangun Indonesia ini apa yang bisa kita lakukan begitu ya, kekompakan dan segala macam. Mudah-mudahan dua aliran, Student Center dan Salman ini sendiri sekarang kembali kepada marwahnya bahwa kita harus hidup berdampingan dalam membangun Indonesia. Nah, politiknya politik teknologi, politik segala macam. Jadi tidak ada kelompok di Indonesia ini yang tidak terpecah. Dan perpecahannya itu bukan disebabkan oleh perbedaan tafsir, perbedaan ideologi, tapi lebih banyak perbedaan kepentingan. Yang jadi pemimpin itu yang duitnya banyak, ya, yang bisa traktir orang, yang bisa undang orang ke hotel, yang segala macam. Jauh sekali politik itu sudah berubah dulu dan sekarang. Politik jadi sangat transaksional. Dan seperti kita tahu, kalau demokrasi itu transaksional seperti itu, ada uang besar di belakangnya. Yang punya uang itu siapa? Siapa yang punya uang? Bahkan kalau kita datang untuk pemilu, orang akan tanya, loh, Anda ini kampanye, suruh kami milih partai Anda, ya Anda kasih apa pada kami? Berapa Anda kasih? Politik transaksional seperti itu.